Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh, anak-anakku yang hebat? Semoga kalian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pagi ini kita dapat pembelajaran jarak jauh bersama dengan Bu Us, materi pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuki tema 5, kelas 5. Dan kita akan pelajari tentang teks non-fiksi. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita simak pembahasan tentang teks non-fiksi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian teks non-fiksi. 2. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari teks non-fiksi. 3. Siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan pokok teks non-fiksi. Yang keempat, siswa dapat membuat kalimat tanya sesuai dengan teks non-fiksi. Yang kelima, siswa dapat menemukan informasi penting teks non-fiksi. Nah, anak-anakku semuanya, untuk menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya apa? Yaitu contoh teks non-fiksi yaitu esai, jurnal sejarah atau ilmiah, biografi, dan juga karya sastra. Lawannya dari non-fiksi adalah fiksi. Fiksi itu teks yang berisikan tentang khayalan, jadi tidak nyata. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan yang ada. Informasi-informasi itu disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Paragraf-paragraf digabungkan menjadi sebuah teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. 2. Bahasanya denotatif atau makna sesungguhnya. 3. Disusun berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kenyataan. 4. Ditulis secara urut atau sistematis. Yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurnaan temuan lama. Ini adalah ciri-ciri teks non-fiksi. Jenis informasi penting dalam teks non-fiksi. Tersurat. Tersurat artinya informasi sudah ada dalam teks, dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Itu adalah jenis informasi penting dalam teks non-fiksi yang tersurat. Kemudian jenis yang kedua, tersirat. Tersirat artinya informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah atau perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Langkah-langkah mencari informasi penting dalam teks non-fiksi. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Di dalam membaca, kalian betul-betul memahami, tidak hanya asal membaca atau merangkai huruf saja, tapi silahkan pahami makna tiap kalimat. Jika ada kata yang tidak tahu artinya, maka artikan dulu. Kalian harus mencari arti dari kata yang kalian tidak tahu itu dan melihat di KBBI,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Silahkan dari teks itu kalian temukan kalimat utamanya. Kemudian tentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Ini sama, ide pokok, gagasan pokok, dan pokok pikiran ini sama artinya. Nah, di situ kalian sudah bisa menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi tersebut. Jika kalian belum bisa menemukan, silahkan tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Dalam setiap paragraf kalian tandai kalimat atau kata kuncinya, kemudian kalian rangkai dari kata-kata kunci itu. Nanti kalian juga akan menemukan informasi penting dari teks tersebut. Misalnya itu juga belum dapat, maka buatlah kalimat pertanyaan berdasarkan 5W plus 1H. Maka dalam setiap teks itu pasti bisa dicari pertanyaannya. Bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh menemukan informasi penting teks non-fiksi. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuastik. Contoh ekosistem darat antara lain ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan hutan. Contoh ekosistem perairan antara lain ekosistem air laut, itu ada ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem pantai, serta ekosistem air tawar, ekosistem danau, ekosistem sungai, dan ekosistem rawa. Nah, kalau kita lihat dari paragraf tersebut, silahkan perhatikan kalimat di awal paragraf dan akhir paragraf. Nah, tentunya kalian sudah bisa mencari kalimat utama karena sudah pernah dibahas di tema 1. Jadi, dalam paragraf itu ternyata kalimat utamanya ada di awal paragraf yang berbunyi, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, di situ kita cari ide pokok atau gagasan pokoknya. Ternyata gagasan pokoknya adalah pengertian ekosistem alami. Jadi, informasi penting yang dapat kita ambil dari paragraf tersebut adalah pengertian ekosistem alami. Contoh yang kedua, menemukan informasi penting teks non-fiksi. Jenis makanan hewan bermacam-macam. Menurut jenisnya, makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dijadikan makanan hewan. Contohnya bagian tumbuhan yang dijadikan makanan hewan adalah nektar bunga, daun-daunan, buah-buahan, biji-bijian, dan umbi. Selain tumbuhan, makanan hewan juga dapat berasal dari hewan lain. Ada hewan yang memakan daging hewan lain, misalnya singa dan harimau. Ada hewan yang memakan ikan, misalnya beruang. Ada juga hewan yang memakan serangga, misalnya cicak. Nah, untuk menemukan bisa dengan pertanyaan. Apa saja makanan hewan? Nah, kemudian kita cari jawabannya.
Jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan. Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang dapat menjadi makanan hewan? Bagian tumbuhan yang dapat menjadi makanan hewan adalah nektar, daun, buah, biji, dan umbi. Pertanyaan yang ketiga, apa saja hewan yang makanannya hewan lain? Hewan yang memakan hewan lain adalah singa, harimau, beruang, cicak. Nah, ini adalah menemukan informasi penting dengan menjawab pertanyaan bacaan. Nah, tentunya di dalam teks bacaan biasanya ada kosakata yang ada yang belum mengerti artinya. Mari kita cari. Contoh ada kata biotik. Biotik ini adalah benda hidup atau biasa disebut dengan makhluk hidup. Abiotik berarti ini adalah benda mati. Individu, unit terkecil pembentuk masyarakat. Populasi itu kumpulan dari individu. Komunitas adalah populasi yang hidup pada suatu waktu dan tempat tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Ekosistem adalah interaksi antara komunitas dan lingkungan. Hutan, tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Oksigen adalah gas O2, tidak berwarna dan tidak berbau. Penghijauan, penanam kembali hutan yang telah ditebang. 10. Langka. Langka ini jarang ditemukan atau jarang didapat. Ya, sekarang kita latihan membuat kalimat dengan menggunakan kata berikut. Misalnya kata hutan. Kita buat kalimatnya, hutan memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup. Dalam membuat kalimat harus diperhatikan awal kalimat menggunakan huruf kapital dan akhir kalimat menggunakan tanda baca. Kalau itu kalimat berita berarti titik, kalau tanya berarti tanda tanya. Kalau itu kalimat perintah menggunakan tanda seru. Contoh kata yang kedua, oksigen. Makhluk hidup pasti memerlukan oksigen untuk bernapas. 3. Populasi. Populasi gajah di sebuah padang rumput berjumlah 50 ekor gajah. 4. Penghijauan. Manusia melakukan penghijauan hutan agar tidak gundul. 5. Langka. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Ini adalah contoh membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tertentu atau kata yang sudah ditentukan. Ya, kita lanjutkan membuat kalimat tanya sesuai dengan teks non-fiksi. Bacalah. Sebuah ekosistem terdiri dari beragam komponen. Bila dikelompokkan berdasarkan jenisnya, sebuah ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem yang baik, terdapat keseimbangan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Namun sayang, banyak ekosistem keseimbangannya telah jauh bergeser. Hal ini dapat diamati dengan adanya masalah-masalah lingkungan hidup yang berawal dari keseimbangan yang terjadi. Salah satu penyebab ketidakseimbangan ekosistem adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan eksploitasi hasil sumber daya alam.
kebiasaan buruk manusia, dan kegiatan industri yang mengakibatkan pencemaran, memberi dampak buruk bagi ekosistem. Nah, ini nanti akan kita buat kalimat tanya. Di paragraf yang pertama, kita akan buat pertanyaannya. Bagaimana sebuah ekosistem dapat tercipta dengan baik? Nah, jawabannya juga ada di paragraf yang pertama. Sebuah ekosistem dapat tercipta dengan baik jika terdapat keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Kemudian di paragraf yang kedua, apa yang bisa kita buat kalimat tanya? Apa penyebab ketidakseimbangan ekosistem? Adakah itu di paragraf yang kedua? Ya, ada. Jawabnya, penyebab ketidakseimbangan ekosistem adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya ini penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, kebiasaan buruk manusia, inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, anak-anakku semua, itu cara menentukan atau membuat pertanyaan untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. Nah, anak-anakku semua, sekian pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Dan harus kalian persiapkan diri kalian untuk menghadapi PAS atau pas penilaian akhir semester. Sekian dari Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.